Kata negara NATO, ini masalah utama militer Ukraina untuk lawan Rusia. Republik Ceko yang merupakan salah satu negara NATO mengungkap masalah militer utama yang dirasakan Ukraina untuk melawan invasi Rusia. Masalah yang dimaksud adalah krisis amunisi. Presiden Ceko Petr Pavel mengatakan kekurangan amunisi telah membatasi kemampuan Kiev untuk mempertahankan diri melawan pasukan Moskow atau berhasil melancarkan serangan balasan. Pavel menyampaikan masalah itu setelah kembali dari kunjungan 3 hari di Ukraina, di mana dia mengadakan pembicaraan dengan mitranya dari Ukraina Volodymyr Zelensky dan pejabat lainnya di Kiev. Menurut Presiden Ceko, banyak diskusi dengan para pejabat Ukraina membuatnya cukup jelas bahwa apa yang paling dibutuhkan Ukraina untuk pertahanan yang sukses saat ini adalah amunisi. Tentu saja, peralatan juga kurang. Tetapi kekurangan amunisi yang dikritis tidak hanya membatasi kemampuan Ukraina untuk mempertahankan diri secara efektif, tetapi juga sampai batas tertentu membatasi kemampuannya untuk meluncurkan serangan balasan yang sukses, katanya kepada media Ceko České noviny yang dilansir Selasa 2 Mei 2023. Menurut Pavel, ia memiliki latar belakang intelijen dan menjabat sebagai Ketua Komite Militer NATO antara 2015 dan 2018. Pasukan Rusia lebih unggul dalam kualitas dan kuantitas. Amunisi mereka dapat menembakkan peluru 4 atau 5 kali lebih banyak setiap hari dari pasukan Ukraina. Negara-negara barat pendukung Kiev telah memasuk Ukraina dengan peralatan efektif termasuk teknik tempur utama seperti Leopard 2 buatan Jerman dan Challenger Inggris, tetapi mereka datang dengan pemasok amunisi yang terbatas. Menurutnya, Ukraina hanya dapat menyebarkan senjata tersebut di lapangan selama beberapa hari dan setelah itu tanpa amunisi. Mereka pada dasarnya menjadi barang gudang. Situasinya benar-benar tidak masuk akal dan Praha akan terus mencari cara efektif, kreatif untuk meningkatkan pasokan amunisinya ke pasukan Ukraina dari sumbernya sendiri dan dengan bekerja sama dengan sekutunya. Dalam wawancaranya dengan outlet media Nordic pada hari Jumat, Zelensky meyakinkan outlet tersebut bahwa serangan balasan akan terjadi dan menyatakan harapan bahwa itu akan berhasil. Namun sebuah laporan oleh Politico minggu lalu mengklaim bahwa pendukung utama Ukraina yaitu AS telah khawatir bahwa dampak dari serangan balasan yang banyak dikembar-kemborkan bisa jauh dari harapan. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, ia sekarang menjabat sebagai Wakil Kepala Dewan Keamanan negara itu bersikeras bahwa jika serangan balasan benar-benar terjadi, pasukan Rusia akan menghancurkannya sambil menimbulkan kekalahan militer maksimum pada militer Ukraina. Moskow berpendapat bahwa pengiriman militer barat ke Kiev hanya akan memperpanjang konflik dan juga Moskow telah berulang kali memperingatkan NATO bahwa mengirimkan sistem yang lebih canggih ke Ukraina membuatnya semakin terlibat dalam konflik sehingga berpotensi mempertahankan konfrontasi langsung dengan Rusia. Ukraina sangat mengharapkan bantuan dari negara-negara NATO, namun saat invasi Rusia di Ukraina, NATO sama sekali tidak memberikan bantuan berarti. Selain itu, ada beberapa NATO yang memiliki angkat tangan dari konflik tersebut. Ukraina mengklaim ada 3 negara NATO yang akan mengirimkan jet tempur ke negara ini di tengah perang dengan Rusia. Namun Presiden Polandia Andrzej Duda mengatakan pada 1 Maret Polandia dan NATO tidak terlibat dalam konflik antara Rusia dan Ukraina sehingga mereka tidak dapat mengirim jet tempur ke Kiev. Dalam konferensi pers setelah bertemu dengan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, Andrzej Duda mengatakan bahwa Polandia tidak mengirim jet tempur ke Kiev. Tindakan itu berisiko mengarah pada intervensi militer langsung dalam konflik di Ukraina. Polandia tidak terlibat dalam perang di Ukraina dan NATO bukan pihak dalam konflik. Stoltenberg kemudian menegaskan NATO bukan pihak yang berperang dalam konflik antara Rusia dan Ukraina. NATO tidak akan mengirim pasukan atau pesawat militer ke Kiev. Namun Stoltenberg mengatakan bahwa NATO akan terus memberikan dukungan keuangan dan senjata ke Ukraina. Sebelumnya, Ukraina mengumumkan 3 negara NATO termasuk Polandia, Slovakia, dan Bulgaria akan mentransfer lebih dari 70 jet tempur ke negara ini. Pada hari yang sama, Kementerian Pertahanan Bulgaria mengumumkan mereka belum mempertimbangkan pasokan pesawat militer ke Ukraina. Dan pengumuman Bulgaria dan Polandia dikatakan sebagai kabar buruk bagi Ukraina yang konteks kampanye udara Rusia terhadap banyak kota besar di negara ini terutama Kiev. Pada 1 Maret, militer Rusia menyerang armada TF Kiev. Serangan itu membuat banyak saluran TV di Ukraina tidak dapat melakukan siaran. Setelah serangan itu, Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN bahwa Angkatan Udara Rusia mengunci target di banyak kota besar di Ukraina.